Oke teman-teman, jadi kali ini kita akan menggambar perspektif dua titik hilang. Nah, ini kita ada gambar buat rumah sederhana. Nanti kita mau bikin layout eksteriornya menggunakan perspektif dua titik hilang. Nah, untuk langkah yang pertama di sini kita bikin dulu untuk garis tanahnya adik-adik. Jadi untuk garis tanahnya ini dari A3, nanti teman-teman bikin 4 cm dari A3 bawah ke atas itu 4 cm, jadi sekitar segini nanti ya teman-teman. Jadi ini kita garis dulu. Untuk garis tanahnya 4 cm dari etiket. Nah, ini untuk garis tanahnya udah selesai kita bikin. Kemudian selanjutnya kita bisa mulai untuk membuat garis horizontal. Jadi ini tingginya sekitar 1,7 cm. Nah, untuk garis horizon ini titik pengamat dari kita ya sebagai manusia ya adik-adik. Tingginya masih sama kayak yang perspektif satu titik hilang kemarin, yaitu 1,7 cm. Nah, buat gambarnya ini kita menggunakan skala 1:200. Kemudian buat garis yang ketiga, ini ada garis gambar. Posisinya berada di bagian atas. Nih di sini. Kalian bisa bikin sekitar dari atas itu sekitar 8 cm. Ini untuk garis gambarnya. Jadi dari etiket yang paling atas itu teman-teman bisa bikin sekitar 8 cm. Nah, kemudian kalau misalkan untuk garis tanahnya udah, garis horizontalnya udah, kemudian garis gambarnya juga udah, kita bisa move buat bikin soalnya adik-adik. Jadi perlu diketahui sebelum kita membuat perspektif dua titik hilang itu kita juga harus paham terlebih dahulu untuk konsep gambarnya. Jadi di sini kan untuk soalnya itu ada rumah sederhana 1 lantai dengan ketinggian bangunannya itu sekitar 6 meter. Itu dari bawah sampai dengan rangka atapnya. Kemudian juga ada untuk denah rencana atapnya. Jadi yang kita perlukan di sini ada 2, yaitu denah rencana atap sama tampak muka dari bangunannya itu, karena nanti kita akan menggunakan elevasi ataupun ketinggian dari bangunannya gitu. Jadi nanti untuk letak ataupun posisi denah rencana atapnya nanti berada di sini, nanti sejajar dengan garis gambarnya. Kemudian untuk tampak mukanya nanti berada di area samping kanan bawah di sini. Ini untuk yang elevasinya. Nah, teman-teman bebas mau bikin gambar yang mana dulu, tampak mukanya atau untuk denah rencananya, untuk denah rencana atapnya dulu bebas. Sekarang saya mau bikin untuk yang tampak mukanya dulu. Jadi ini untuk yang elevasi ataupun ketinggiannya nanti.
Ini udah jadi untuk tampak mukanya. Teman-teman bisa lihat di sini, mulai dari bangunan sisi kiri, tengah, sama samping, jadi dibagi menjadi 3 section. Kemudian untuk yang section tengah ini ada pintu ya teman-teman ya. Untuk tingginya disesuaikan dengan tinggi standar manusia, yaitu sekitar 1,85. Jadi kita bikinnya nanti lebih dari 1,85. Kalau biasanya itu kita bikin sekitar 2,1 meter. Jadi dilebihkan dari ketinggian umum manusia. Kemudian ini kita bikin untuk jendelanya. Kalau jendela ya standar sekitar 1,6 meter. Ini terdapat 2 daun jendela. Nah, jika sudah seperti ini, kita move untuk membuat bagian denah rencana atapnya. Ini juga disesuaikan untuk dimensinya. Teman-teman bisa lihat untuk di soal itu panjang bangunannya 12 meter karena kita menggunakan skala 1:200. Maka untuk yang kita gambar di sini panjangnya 6 cm gitu. Nah, ini teman-teman juga bisa menggunakan bantuan penggaris segitiga, sepasang penggaris segitiga, karena ini kita terbatas untuk layoutnya, jadi kita maksimalkan untuk menggunakan penggaris satu saja. Nah, ini udah selesai ya teman-teman buat gambar tampak muka dan juga gambar denah rencana atapnya. Ini nanti kalau misalkan udah selesai jangan lupa diberikan notasi untuk jaraknya berapa. Kemudian ini kan kita menggunakan kemiringan 45 derajat. Jadi nanti adik-adik membuatnya juga harus disesuaikan dengan yang ada di soal. Nah, selanjutnya kalau misalkan soalnya udah ready semuanya, nah langkah pertama yang teman-teman bisa lakukan yaitu menentukan titik station point-nya dulu. Nah, jadi kita tentuin untuk titik SP-nya mau berada di mana. Nah, buat titiknya itu bebas ya adik-adik. Kalian bisa membuat di samping kiri, samping kanan, ataupun di bagian midpointnya. Nah, kalau ini saya mau bikin di midpointnya supaya nanti gambarnya kelihatan proporsional, berada di tengah-tengah. Jadi saya kasih titik SP nya berada di midpointnya ini. Nah, kemudian dari titik SP ini kita tarik garis sejajar bagian ujung bangunan yang sisi kiri maupun sisi kanannya hingga menyentuh titik SP-nya. Gunanya buat apa? Nah, ini buat titik selanjutnya yaitu titik VPR dan VPL, teman-teman. Jadi dari titik SP ini nanti kita tarik garis sejajar hingga menyentuh titik SP. Titik SP tadi kan di sini. Nah, kita tarik sejajar dengan sisi bangunan yang sebelah kanan. Jadi ini sejajar kemiringannya. Tadi kan 45 derajat. Kita tarik hingga menyentuh ke titik SP-nya ini. Kemudian kita hubungkan hingga menyentuh ke garis gambarnya. Nah, sampai menyentuh garis gambar di sini. Jadi ditarik garis sejajar sampai kelihatan dia menyentuh garis gambarnya. Nah, kemudian kita tarik garis ke bawah.
Ingat adik-adik, untuk ketinggian VPR maupun VPL ini dia sejajar dengan garis horizon. Jadi nanti letaknya berada di sini. VPR. Nah, tadi kan untuk garis horizonnya kan dia 1,7 cm di sini. Jadi untuk yang sebelah kiri nanti VPL-nya itu juga harus sejajar dengan garis horizon yang telah kita buat, yaitu setinggi 1,7. Nah, di sini kan bagian sisi kanan udah, tinggal kita bikin untuk yang sisi kirinya. Ini juga sama, teman-teman. Kita tarik sejajar dari ujung bangunan yang sebelah kiri ke titik SP-nya di sini. Kita tarik hingga menyentuh garis SP. Kita tarik hingga menyentuh titik SP. Titik SP di sini. Nah, gini. Kelihatan kan? Nah, kalau misalkan udah, tinggal kita proyeksikan ke bawah. Ketinggiannya sesuai dengan garis horizon yang telah kita tentukan tadi, yaitu sekitar 1,7 cm. Nah, ini letak VPL-nya. Jadi untuk langkah-langkahnya adik-adik, pertama itu membuat ataupun menentukan titik SP-nya dulu. Baru kemudian kita setelah mengetahui titik SP-nya di mana, itu baru bisa membuat untuk titik VPR dan VPL-nya melalui garis sejajar dari kedua ujung bangunannya. Nah, dari sini kan kita udah ada dua si pengamat. Ujung yang sebelah kiri ada VPL dan ujung yang sebelah kanan ada VPR. Nah, baru kemudian kita bisa melanjutkan ke tahap berikutnya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita bisa membuat untuk panjang atapnya, teman-teman. Itu kita tarik garis dari ujung atap bagian kiri sampai ujung atap bagian kanan hingga menyentuh garis gambar seperti ini. Jadi dari ujung atap sebelah kiri kanan sampai menyentuh garis gambar, kita proyeksikan ke bawah. Nah, batasnya sampai apa? Nah, ini kan kita ada yang namanya tampak muka, adik-adik. Ada tampak muka yang di sebelah kanan. Nah, batas tarikannya itu sampai ke ujung bangunan paling atas ataupun di bagian atapnya. Ini kan tingginya kan 6 meter tadi. Nah, ini kita tarik garis dari tampak mukanya. Nah, ini ketemu untuk titik acuan awalnya. Nah, dari titik ini tadi, teman-teman, itu nanti kita akan hubungkan ke si pengamat yang bagian kanan atau VPR-nya untuk menentukan kemiringan atapnya. Nah, tapi sebelum itu kita juga harus menentukan kedua ujung sisi atapnya, teman-teman. Jadi ini kan ada dua ujung sisi atapnya, ujung yang sebelah kiri dan ujung sebelah kanan. Nah, ini kita harus hubungkan dulu. Prinsipnya sama, teman-teman, kayak yang perspektif satu hilang kemarin. Jadi ini kita tarik garis dari titik SP ke garis gambar sampai menyentuh ke ujung bangunan yang sebelah sini, ujung atap sebelah sini. Nah, kemudian kalau udah, kita proyeksikan ke bawah.
di sini kita kan udah dapat 2 garis gambar, teman-teman. Dari yang ujung bagian midpoint atapnya tadi sama bagian ujung kiri atapnya yang paling atas ini. Kita udah dapat 2. Nah, maka di sini kita akan tarik garis ke VPR. Nah, tarik garis hingga menyentuh ke garis ujung atap bagian kiri tadi untuk menemukan titik puncaknya. Nah, ini kan dia perpotongannya di sini. Berarti nanti untuk titik puncak bagian bangunannya itu nanti berada di sini. Nah, di sini kan kita udah menemukan titik tertinggi dari atapnya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita bisa untuk membuat kerangka atap bagian atasnya. Tadi udah kita bikin untuk yang ujung kirinya. Nah, sekarang kita bikin ujung yang sebelah kanannya. Dia kan letaknya di sini. Kita tarik garis, prinsipnya sama. Tarik garis dari titik SP ke ujung garis gambar. Kemudian kita proyeksikan ke bawah. Nah, kalau misalkan udah, kita kan udah dapat ujung atas bagian kiri sama ujung atas bagian kanan. Nah, ini kita tinggal tarik garis menuju ke titik VPR atau si pengamat bagian kanannya. Nah, di sini kita udah dapat 1 garis perspektif yang pertama untuk bagian atapnya. Nah, selanjutnya adik-adik kita bisa bikin untuk garis atap yang lainnya. Misal kita mau bikin untuk yang ujung bagian sisi kirinya dulu, yang sebelah sini. Sama, kita tarik garis dari titik SP. Kemudian kita proyeksikan ke bawah. Nah, di sini untuk ujung atap bagian bawah itu kan dia sejajar dengan tampak mukanya adik-adik. Jadi kita perlu tarik garis dari bagian atap bawah yang berada di tampak mukanya ini. Nah, ketemu di sini. Nah, ini kan udah ada titik atap bagian bawah, teman-teman. Ini tadi untuk ujung bagian atasnya. Nah, kita tinggal hubungkan seperti ini. Nah, maka dia akan menjadi rangka atap untuk bagian sampingnya. Nah, selanjutnya adik-adik kita lanjutkan untuk garis atap yang berikutnya. Itu masih ada yang berada di sini, bangunan paling belakang yang bagian kiri. Nah, dia kan letak posisi atapnya, garis atapnya itu kan berada di sini. Nah, prinsipnya sama, kita tarik garis dari titik SP menuju garis gambar. Kemudian kita proyeksikan ke bawah. Kita proyeksikan ke bawah seperti ini. Nah, supaya nanti kita bisa menentukan garis atap yang ketiga, itu kita tarik ke si pengamat yang bagian kiri, teman-teman, hingga menyentuh ke ujung atap yang bagian belakang tadi. Ini kan tadi garisnya yang ini. Nah, dia menyentuh sampai sini. Udah ketemu garis atap yang ketiga. Nah, selanjutnya adik-adik
kita bisa bikin untuk yang bangunannya ataupun dari elemen utama yang akan kita gambar nanti. Nah, di sini kan bisa adik-adik lihat untuk sisi bangunannya kan ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi nanti yang akan kelihatan itu 5 titik, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi nanti kita bisa ngelihatnya itu ada 4 sisi berarti kalau 5 titik. Nah, pertama kita bikin dulu untuk yang sisi sebelah kiri, ujung bangunan sebelah kiri. Itu kan letaknya ada di sini. Nah, kita sama tarik garis dari titik SP menuju ke garis gambar. Kemudian dari garis gambar kita proyeksikan ke bawah. Seperti ini. Nah, ini kan udah kelihatan ya teman-teman. Nah, buat kemiringannya itu prinsipnya sama. Karena dia dari sisi kiri, maka kita tarik ke titik VPL-nya untuk menemukan sisi bangunan bagian bawahnya. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian kita bikin untuk yang sisi kedua bangunan. Nah, kan ini sisi kedua, titik keduanya. Berhubung ini dia lurus, maka kita tinggal tarik garis ke bawah. Seperti ini. It's time to have first break. Nah, dia udah mulai kelihatan untuk sisi bangunannya. Kemudian untuk sisi bangunan ketiga itu kan letaknya berada di sini, dan dia juga bisa langsung kita proyeksikan. Sama kita tarik dari titik SP ke garis ujung bangunannya hingga menyentuh garis gambar, kemudian kita proyeksikan ke bawah. Dari garis gambar hingga ke ujung bawah. Nah, untuk kemiringannya karena dia udah ikut yang sisi sebelah kanan, maka kita tarik ke titik VPR. Seperti ini, teman-teman. Dari ujung garis tanah ke VPR hingga menyentuh ke sisi bangunan kedua yang sebelah sini. Nah, udah mulai kelihatan kan, teman-teman? Selanjutnya kita bisa mulai bikin untuk sisi bangunan yang keempat. Titik keempat itu kan berada di sini. Kita tarik garis dari titik SP ke garis gambar, kemudian kita hubungkan dari garis gambar sampai ke garis tanah. Nah, prinsipnya sama. Yang sebelah kiri kita nanti tarik ke garis VPR-nya. Kemudian yang sebelah kanan karena dia udah ada perpotongan titik di sini, kita tinggal menghubungkan saja. Seperti ini. Nah, ini udah kelihatan kan, teman-teman. Untuk sisi yang terakhir itu ada di sebelah ujung sini yang kanan. Sama, kita tarik garis dari titik SP hingga garis gambar, kemudian dari garis gambar kita tarik hingga ke bawah. Nah, ini untuk yang sisi keempat. Kemiringannya sama, teman-teman, karena dia sisi kanan, maka kita tarik ke titik VPR-nya. Dari titik VPR kita tarik set. Set. Nah, dapat. Nah, dari sini udah mulai kelihatan untuk bangunannya. Kemudian kita lanjutkan untuk atapnya, teman-teman. Nah, ini kan masih ada les plank di sini. Itu kita tarik garis saja
dari tampak muka list plangnya, kita tarik garis ke sini. Nah, ketemukan di titik sini. Buat kemiringannya, misalkan kita mau bikin yang sisi kiri, berarti nanti kita tarik garis ke VPL. Kalau misalkan sisi kanan, kita tarik garis ke VPR nya. Nah, ini kita mau bikin untuk yang sisi kiri dulu. Nah, ini kita tarik garis ke VPL. Untuk yang list plang tadi kan ada di sini letaknya, kita tinggal tarik garis seperti ini. Nah, ini kemudian di sini kan masih ngambang, teman-teman. Nah, ini kita hubungkan, tinggal ditarik garis lurus ke sisi bangunan paling kiri seperti ini. Udah mulai kelihatan kan, teman-teman? Selanjutnya kita bikin untuk yang sisi bagian kanannya, teman-teman. Tapi kita nggak usah di fullkan dulu nanti, karena masih ada untuk atap yang bagian sampingnya. Jadi kita kira-kira sampai sini dulu aja. Untuk list plangnya sama, kita tarik garis ke VPR. Nah, ini tinggal kita hubungkan seperti ini. Bagaimana, udah mulai kelihatan kan bangunan sisi kirinya? Nah, kemudian teman-teman, kita bisa mulai membuat untuk sisi bangunan yang sebelah kanan, yang area sini. Kita mulai dari atapnya. Kita cari untuk ujung atap yang bagian kanan dulu. Ini kan berada di sini. Tadi udah kita tarik garis sampai ke bawah sini. Nah, kalau misalkan kita udah dapat untuk garis atapnya, itu kita tinggal sesuaikan ketinggiannya menggunakan bangunan tampak mukanya yang berada di kanan ini, teman-teman. Jadi kita cari atap yang berada di bagian bawahnya sini. Tarik garis sampai bertemu ke ujung rangka atap yang dari dinah rencananya di sini tadi. Nah, ini kan udah ketemu titik nih. Kita tarik garis ke VPR, teman-teman. Kita bikin yang sebelah kiri dulu. Tarik garis seperti ini. Kemudian yang kanan juga sama, kita tarik garis ke VPR. Nah, jangan lupa karena di sini masih ada list plang ya di tampak mukanya, kita tarik garis juga untuk membuat list plangnya dari tampak muka. Prinsipnya sama. Kalau di sini tinggal tarik garis ke VPR dan VPL. Yang kanan ke VPR. Tinggal kita hubungkan, teman-teman. Jadi dia untuk kemiringannya sama dengan garis atap yang sisi kiri. Ini tinggal kita hubungkan seperti ini. Kemudian yang kiri juga sama, karena dia udah ada titik puncaknya, kita tinggal tarik garis ke VPL. Oke, teman-teman, kalau misalkan udah, jadi kan dia udah mulai kelihatan nih tampak bangunannya. Tadi untuk garis yang kemiringannya ini ngikutin VPR, kemudian yang kiri juga sama ngikutin VPL nya. Jadi udah mulai kelihatan tampak bangunannya. Nah, sekarang kita lanjut buat bikin pintu dan jendelanya, teman-teman. Prinsipnya sama, kita tarik ketinggian pintu dan juga jendelanya dari tampak muka, ke ujung dinding sebelah sini. Nah, ini kan udah dapat nih ujung ketinggian pintunya, teman-teman. Kita tinggal tarik garis ke VPR. Set.
Nah, untuk lebar pintu nanti disesuaikan dengan yang ada di soal. Kita lihat di sini untuk lebarnya 50 cm. Di sini juga tinggal menyesuaikan. Kemudian untuk membuat jendelanya, prinsipnya juga sama adik-adik. Kita tarik garis dulu dari sisi jendela yang berada di tampak muka. Kemudian kita tarik garis ke VPR. Nah, ini untuk yang sisi atas, panjangnya disesuaikan dengan yang ada di soal. Kemudian kalau udah, tinggal kita tarik garis vertikalnya. Udah jadi seperti ini teman-teman untuk hasilnya. Jadi ini untuk hasilnya, teman-teman bisa kalian lihat untuk hasil perspektif 2 titik hilang, dan ini untuk garis bantunya. Jangan lupa untuk garis bantu nanti teman-teman bisa menggunakan pensil H maupun 2H. Kemudian untuk garis nyatanya ataupun untuk soalnya teman-teman bisa menggunakan pensil 2B. Jadi biar kelihatan untuk hasilnya itu rapi seperti ini teman-teman, gitu. Mungkin cukup sekian video kali ini. Selamat siang, semoga membantu dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa di subscribe.